Statistik PKC mengklaim PDB dilebih-lebihkan sebesar 500 miliar tahun lalu. Biro Statistik Nasional Partai Komunis China, yang sebelumnya berjanji untuk memerangi manipulasi data, membuat pernyataan mengejutkan hari ini, PDB untuk tahun 2022 dilebih-lebihkan sebesar setengah triliun yuan. Secara lebih rinci, pada tanggal 29 Desember situs biro tersebut mengungkapkan bahwa penghitungan PDB melibatkan dua tahap, verifikasi awal dan verifikasi akhir. Verifikasi akhir data PDB tahun 2022 menunjukkan total PDB nominal sebesar 120.472,4 miliar yuan, lebih rendah 548,3 miliar yuan, sekitar 81,5 miliar dolar AS, dari perkiraan awal. Namun, tingkat pertumbuhan tahun ke tahun tetap sebesar 3%, konsisten dengan perkiraan awal. Dalam laporan kerja pemerintahan terakhir Perdana Menteri Li Keqiang pada tanggal 5 Maret tahun 2022, PDB dinyatakan sebesar 121 triliun yuan, sekitar 18,4 triliun dolar AS. Pada tanggal 29 Desember komentator independen Kai Ching-kuan menunjukkan bahwa tujuan utama Partai Komunis China adalah memanipulasi dan memperbaiki data pertumbuhan ekonomi dari tahun-tahun sebelumnya, seringkali membuat pengumuman berkala dengan angka yang dilebih-lebihkan atau dikempeskan sesuai kebutuhan. Kali ini, pernyataan resmi tersebut mengakui adanya pelaporan berlebihan sebesar lebih dari 500 miliar yuan, yang menandai kesenjangan terbesar dalam 3 tahun terakhir. Ekonom Taiwan Wu Jialong mencatat bahwa hal ini menyiratkan bahwa mantan Perdana Menteri Li Keqiang mungkin bertanggung jawab, namun pemalsuan data adalah masalah sistemik di seluruh rezim PKC, sehingga sulit untuk mendapatkan kembali kepercayaan internasional. Konsensusnya adalah bahwa data ekonomi China terlalu dibesar-besarkan, dan para ahli Amerika memperkirakan bahwa PDB China saat ini, jika disesuaikan dengan diskon 60%, mungkin lebih mendekati kenyataan. Pemerintah China menggelembungkan angka-angka ini untuk meningkatkan citra globalnya sebagai kekuatan besar. Namun, adanya permasalahan seperti pengangguran, utang, tantangan fiskal, dan permasalahan keuangan bertentangan dengan klaim akan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Akibatnya, pembahasan perekonomian China saat ini tidak dapat diandalkan karena kurangnya data yang akurat dan kredibel untuk dianalisis. Masyarakat harus bergantung pada indikator tidak langsung seperti volume pinjaman bank, lalu lintas peti kemas di pelabuhan, dan tingkat lapangan kerja bagi kaum muda. Patut dicatat bahwa pada bulan Juli tahun ini, tingkat pengangguran kaum muda melonjak ke rekor tertinggi dalam sejarah sebesar 21,3%. Namun, Biro Statistik Nasional China memutuskan untuk tidak mengungkapkan tingkat pengangguran kaum muda mulai bulan Agustus. Wu Jialong percaya bahwa mengingat situasi ekonomi China selama setahun terakhir, bahkan jika PKC mengakui perkiraan yang berlebihan sebesar 500 miliar yuan, hal itu tidak akan bias meyakinkan dunia luar. Ia mengatakan bahwa dampaknya telah berkurang. Amerika Serikat telah mengetahui taktik PKC dan bertekad. Dia berspekulasi bahwa strategi AS dalam menghadapi China mirip dengan strategi yang digunakan melawan Jepang dan Nazi Jerman yang militeristik di masa lalu. Tujuannya adalah untuk membongkar sistem PKC, membangun China yang demokratis, dan kemudian membangun kembali negaranya. Setelah Li Qiang menjabat sebagai Perdana Menteri pada bulan Maret, ia segera memulai babak baru pemeriksaan keakuratan data, meninjau data sepanjang tahun 2022 dan bahkan hingga Oktober tahun 2017, yang termasuk dalam masa jabatan kedua Li Keqiang. Baru-baru ini, Biro Statistik Nasional Partai Komunis China telah menyuarakan keprihatinan tentang manipulasi dan ketidakakuratan data di 5 provinsi, Guizhou, Shaanxi, Henan, Hunan, dan Hebei. Sebuah artikel di media Taiwan Shangbao menyatakan bahwa penyelidikan Li Keqiang mungkin menandakan upaya untuk menjauhkan diri dari masalah masa lalu dan mungkin berniat untuk menyalahkan Li Keqiang. Pada tanggal 27 Oktober pengumuman resmi menyatakan bahwa Li Keqiang menderita serangan jantung mendadak dan meninggal secara tidak terduga saat sedang beristirahat di Shanghai. Misteri seputar kematiannya yang tidak wajar masih belum terpecahkan. Beberapa analis berpendapat bahwa, dalam menghadapi keruntuhan ekonomi yang menyeluruh di China dan krisis utang besar-besaran, Xi Jinping mungkin memerlukan kambing hitam untuk akuntabilitasnya, dan berpotensi berencana untuk menyalahkan Li Keqiang. Besar kemungkinan kematian Li Keqiang dipicu oleh stres dan tekanan hingga berujung pada serangan jantung.